Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat IAT Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas kata saum dalam Al-Quran. Secara etimologi, kata saum berasal dari kata soma yasumu sauman. Al-Fairuz Abadi dalam kitab Al-Qamus Al-Muhit mendefinisikan bahwa kata tersebut bermakna imsak atau menahan diri dari makan, minum, menikah atau bersetubuh dan melakukan perjalanan. Selain daripada makna tersebut, ada juga makna yang lainnya yang sering dikaitkan sesuai dengan redaksi kalimat yang digunakan dalam setiap konteksnya. Salah satunya adalah saum yang memiliki makna diam atau asumt. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan juga Sufyan bin Uyainah mengartikan saum dengan sabar. Di dalam Al-Quran, ayat yang secara tegas menyebutkan kata saum ada sebanyak 11 ayat dan tersebar dalam 6 surat serta memiliki 7 derivasi kata. Derivasi kata yang pertama yaitu as-siyam dalam bentuk masdar dan beralif lam atau dalam bentuk ma'rifah. Derivasi kata ini terdapat pada 2 ayat yang berbeda, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 dan Al-Baqarah 187. Derivasi kata yang kedua yaitu siyam dalam bentuk masdar dan tanpa alif atau nakirah. Derivasi kata ini berjumlah 5 dan tersebar pada 4 ayat yang berbeda, yaitu pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 196, An-Nisa 92, Al-Maidah 89, dan Al-Maidah ayat 95. Derivasi kata yang ketiga yaitu tasumu dalam bentuk fi'il mudhari yang dimansubkan oleh kata an. Derivasi kata ini hanya ada pada 1 ayat yaitu surah Al-Baqarah ayat 184. Derivasi kata yang keempat yaitu falyasumhu dalam bentuk fi'il mudhari yang dijazamkan oleh lam amr. Derivasi kata ini hanya ada 1 yaitu pada Al-Baqarah ayat 185. Derivasi kata yang kelima yaitu sauman dalam bentuk masdar. Derivasi kata ini hanya ada 1 yaitu pada Quran Surah Maryam ayat 26. Derivasi kata yang keenam yaitu as-shaimin dalam bentuk isim fa'il yang menggambarkan laki-laki dalam bentuk jamak. Derivasi yang ketujuh yaitu as-shaimat dalam bentuk isim fa'il dengan menggambarkan perempuan dalam bentuk jamak. Kedua derivasi ini terdapat pada 1 ayat yaitu pada Quran Surah Al-Ahzab ayat 35. Setelah mengumpulkan ayat-ayat tersebut, dapat dilihat bahwa saum ada yang wajib dan ada yang dilarang. Saum yang diwajibkan ini terbagi 2, yaitu tanpa sebab dan dengan sebab. Tanpa sebab yaitu saum Ramadan. Saum ini terikat dengan waktu yaitu 1 bulan penuh pada bulan Ramadan dan dimulai sejak terbit matahari hingga terbenamnya matahari. Adapun saum yang diwajibkan karena sebab, setidaknya ada 2 sebab yang menyebabkannya. Yang pertama adalah dam. Dam adalah denda yang wajib dibayarkan jika seseorang tidak dapat menyelesaikan haji dengan sempurna, baik karena sakit ataupun halangan yang lainnya, ataupun karena dia memilih haji tamattu. Sebab yang kedua adalah kafarah, yaitu apabila seseorang menzihar istrinya atau membunuh sesama muslim, baik sengaja ataupun tidak, atau tidak menepati sumpah, ataupun berburu saat ihram, maka ada kafarah yang harus dibayarkan. Dan saum menjadi salah satu pilihannya. Apabila saum dipilih sebagai kafarah, maka dia sifatnya menjadi wajib. Yang membedakan antara dam dengan kafarah adalah keterikatan waktu. Dam terikat dengan waktu yaitu 3 hari ketika melaksanakan haji dan 7 hari ketika sudah pulang. Sedangkan kafarah tidak terikat oleh waktu.
Ternyata selain diwajibkan ada saum yang dilarang, yaitu saum dari berbicara. Pada Al-Quran surah Maryam ayat 26 dikatakan bahwa Maryam melakukan saum, yaitu as-sumtu, diam atau menahan dari berbicara. Ayat ini tergolong kepada ayat yang khas, yaitu khusus hanya untuk Maryam, bukan untuk seluruh manusia. Harithah berkata, "Dulu saya pernah bersama Ibnu Mas'ud. Kemudian datang dua orang laki-laki. Salah seorang di antara keduanya mengucapkan salam, namun yang satu lagi tidak. Maka Ibnu Mas'ud berkata, 'Kenapa dia?' Salah seorang dari keduanya menjawab, 'Sahabat saya telah bersumpah bahwa dia tidak akan berbicara pada orang pun hari ini.' Maka Ibnu Mas'ud menjawab, 'Berbicaralah dengan orang lain dan ucapkanlah salam kepada mereka. Sesungguhnya perempuan tersebut telah mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang akan mempercayainya bahwa dia hamil tanpa menikah.' Perempuan yang dimaksud adalah Maryam alaihissalam, dan ini menjadi sebuah uzur apabila Maryam ditanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir At-Tabari rahimahumullah. Ibadah saum sangatlah spesial. Saking spesialnya, dalam sebuah hadis qudsi dikatakan bahwa Allah berfirman, "Seluruh amal perbuatan anak Adam, yakni manusia, adalah untuknya kecuali saum. Karena saum adalah untukku dan aku yang akan memberikan pahala." Pada Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 35, Allah menjanjikan ampunan dan ganjaran yang sangat besar bagi orang yang melaksanakan saum, baik laki-laki ataupun perempuan. Wa'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sekian yang dapat kami sampaikan. Video ini merupakan hasil perkuliahan Tatbik Tafsir Maudu'i dengan menjadikan kitab tafsir karya Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, dan Wahbah Az-Zuhaili sebagai sumbernya. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.